Halo Sobat VA, video anak Arsenal seperti biasanya di channel Vero Serius, lebih tepatnya di subtema video anak Arsenal itu disingkatnya VA ya. Langsung aja aku pengen review pertandingan Arsenal barusan lawan Zurich ya. Juara dari Liga Swiss musim kemarin 2022 yang dimana skornya 1-2. Satu kata atau satu kalimat buat menyimpulkan pertandingan ini, yakni para skuad pelapis membayar dengan cukup memuaskan gitu. Walaupun ya skornya sekali lagi emang belum cukup memuaskan, tapi cukup memuaskan dari segi permainan gitu. So kenapa aku bilang memuaskan? Langsung kita bahas mulai dari babak pertama ya. Dari babak pertama mulai kelihatan kalau Arsenal itu lebih mendominasi lebih mendominasi dengan kombinasi mereka gitu. Dan si Zurich seperti aku perkirakan mereka bakal main parkir bus gitu. Namun satu hal yang aku nggak lihat, yakni bagaimana Arsenal belum bisa mengeksploitasi sisi fullback atau sayap area pinggir lah di bagian pertahanan lawan. Padahal itu adalah area yang sering jadi awal dari kebobolannya si Zurich sepanjang kulihat highlights pertandingan mereka sebelumnya gitu. Dimana Arsenal sekali lagi hanya lebih menguasai bola tapi kurang kombinasi, entah karena mungkin kurang kreativitas, mungkin kurang chemistry, karena tujuh yang turun starting kan pemain lapis 2 semua, atau mungkin karena emang ya lagi underperform karena efek mental kemarin turun. I don't know. Yang jelas Arsenal yang pertama lebih mendominasi tapi kurang kreativitas gitu. Walaupun pada akhirnya gol dari counternya si Martinelli Marquinhos ya. Sorry ya, lalu berhasil dicetak Marquinhos. Itu pun sebenarnya counter, bukan reset play gitu. Dan berlanjut ke babak kedua. Di babak kedua Arsenal lebih punya kombinasi lah kasarnya, lebih punya kombinasi, walaupun sempat 5-10 menit gitu si Zurich itu cukup mendominasi. Bisa kalian lihat lah, Zurich ini benar-benar lebih layak main di di Liga Champion KW2 kali ya, atau Liga Champion Rasa Melon gitu loh, alias Conference League maksudnya. Bener-bener kayak dibilang main parkir bis bisa dibongkar, dibilang mau main build up kagak jelas, megang bolanya kagak bisa gitu. Something yang anehnya gitu. Kalau lihat di highlight tuh dia bisa kayak megang bola main bagus gitu, tapi di lawan Arsenal kayak nggak lebih kayak dari tim degradasi di IPL gitu cara mainnya. Ya kurang lebih gitulah. Dan balik lagi ke babak kedua, dan sejak dia diturunkan si 3 orang itu, si Gapsus, Odegaard sama Zinchenko buat gantiin Tierney, Nketiah atau ya lebih bisa berjalan, tapi sayangnya agak telat ya di menit ke 70-an, dan itu pun Arsenal udah skor 1-2 emang. Dan yang dan menurutku yang agak perlu diganti sebenarnya Zaka sih ya, karena dia Zaka sama Martinelli ya, karena dia tuh belum bener. Ini 2 orang kayak paru-paru kuda gitu, dimainkan terus gitu loh. Dan so far yang bisa kita ambil 2 hal penting, menurutku cukup penting dari match ini, yakni bagaimana Turner, Marquinhos sama Lokonga itu bermain cukup lumayan gitu. Maksudnya secara tim dia dia berkontribusi, namun secara kualitas ya terlihat lebih lumayan sesuai kualitasnya gitu, dan bisa bermain kolektif dalam strategi tim. Inilah bedanya kalau kalian bermain pada tim yang yang tarekam gitu, nggak ada pola, sama tim yang lebih gerasa gerusuk ya Milan, maupun tim yang pakai kombinasi walaupun pemainnya nggak berkualitas amat kayak Arsenal gitu. Pemain-pemain yang berkualitas mungkin lumayan, pemainnya kita bisa latih, tingkatkan kontribusi mereka. Ingat, kontribusi mereka bukan kualitas mereka, walaupun kualitas mereka bisa meningkat waktu demi waktu, tapi yang lebih kata itu bagaimana kontribusi mereka.
lewat sistem yang dibangun. Terlihat beberapa pemain seperti Marquinhos sama siapa namanya Lokonga bisa terintegrasi dalam sistemnya Arteta, karena emang Arsenal bermain by team, by philosophy, not by kayak Milan yang gerasa gerusu gitu. Walaupun sebenarnya gerasa gerusu itu bagus buat plan C lah, dan dan juga tidak terlalu bermain bertahan yang terlalu ada skill kayak ya tim-tim papan bawah lah, bisa seperti itu kan, papan bawah gitu. Dan kredit buat Marquinhos yang sumpah sih, sama Lokonga ya terutama, itu kalau dia bisa bertahan ini layak sih Saka sama Zak sama Partey dicadangin gitu. Ya sekali-kali buat menghemat tenaga lah. Oke, see you in the mungkin preview buat lawan Everton. Mungkin aku posting Sabtu pagi kalau nggak Jumat malam ya. Jumat siang tuh berarti sekitar jam 12 WIB. Kalau malam berarti sekitar ya let's say paling telat jam 9 lah, jam 9 malam. Oke, itu aja, bye bye.